Semua orang Shrek tidak akan menyerah pada pemulihan Akademi Shrek. Dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh semua kekuatan besar di daratan. Oleh karena itu, orang dapat membayangkan betapa besar tekanan yang akan dia hadapi di masa depan. Orang seperti itu ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang luar biasa, tetapi tentu saja ini kehidupan yang berbahaya. Bisakah kau mengerti maksudku? Long Yusue berkata, namun, Legiun Dewa Darah kita relatif mandiri, dan itu tidak akan mempengaruhi apapun. Tidak ada yang akan mengganggunya di sini, kata Long Yusue. Tianwu menepuk keningnya, gadis bodoh, suatu hari dia akan pergi. Dia tidak bisa tinggal di Legiun Dewa Darah selamanya. Selama Yusue tinggal, dia akan pergi. Dalam kesannya, tentara yang benar-benar luar biasa akan memilih untuk tinggal di sini dan terus berlanjut di sini. Dia lahir di sini, dibesarkan di sini, tidak pernah berpikir suatu hari dia akan pergi. Tapi kata-kata ayahnya membangunkannya. Tang Wulin berbeda darinya. Suatu hari, dia akan pergi. Perasaan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya seketika. Long Yusue dengan keras berbalik dan berlari. Aku akan bertanya padanya. Melihat putri yang berlari dengan cepat, Long Tianwu menghela nafas dalam hatinya. Mungkin putrinya benar. Anak itu memiliki kesan yang baik. Untungnya, saya mengingatkan saya lebih awal, saya hanya berharap Yusue dan dia tidak benar-benar jatuh ke dalamnya. Tekan komunikator di atas meja. Jenderal. Menurut pesanan saya, nilai tukar pahala yang diperoleh oleh semua pekerjaan tambahan telah meningkat menjadi 120%, yang dapat ditukar dengan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi mulai sekarang, itu tidak dapat digunakan untuk promosi. Hanya jasa pertempuran, hanya dapat digunakan untuk meningkatkan pangkat. Ya. Seorang pandai besi tingkat pengrajin suci, terlalu mudah untuk mendapatkan pahala, dan dia tidak bisa mendapatkan peringkat tinggi dengan cepat. Ini bukan hal yang baik untuk Legiun Dewa Darah. Tang Wulin tidak tahu bahwa karena kegembiraan sesaat Long Yusue, rencana aslinya untuk menggunakan jasa penempaan dengan imbalan pangkat militer rusak. Setelah Runi mengambil laras dan pergi, tidak ada yang dibayangkan Tang Wulin bahwa banyak pelanggan segera datang. Baru pada sore hari Runi membawa 2 petugas, keduanya adalah petugas wanita. Seorang mayor, dan seorang lagi ternyata seorang kolonel. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Setelah meminta kutipan, mereka masing-masing meminta Tang Wulin untuk membuat aksesori yang semuanya tingkat penempaan spiritual. Tang Wulin sekali lagi menunjukkan kemampuan penempaannya yang kuat. Di bawah tatapan terkejut dari 3 petugas wanita, ia menyelesaikan penempaan berkualitas tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Setelah membayar jasa, kedua petugas wanita itu pergi bersama Runi tanpa banyak bicara. Kemudian pada hari ini, Tang Wulin tidak memiliki tamu lagi. Long Yusue tidak datang lagi setelah sore hari. Pada malam hari, setelah memastikan bahwa tidak akan ada lagi pelanggan, Tang Wulin kembali ke asrama. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Dengan kemampuannya menempa, bagaimana mungkin tidak ada pelanggan? Tetapi mengapa pelanggan tidak muncul lagi? Tautan manakah yang menyebabkan masalah? Baru pada hari berikutnya dia mengerti mengapa ini terjadi. Pasalnya sederhana, Runi memblokir kabar tersebut. Semua orang tahu nilai seorang pengrajin suci, tetapi tidak peduli siapa itu, dia agak egois. Penempaan spiritual sore sebelumnya adalah ujian yang lebih dekat dari kemampuannya, tetapi alasan mengapa tidak ada yang kembali nanti adalah karena Runi dan teman-teman terbaiknya kembali untuk menyiapkan semua barang yang ingin mereka tempa. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa reputasi Tang Wulin sebagai pengrajin suci belum menyebar di Legiun Dewa Darah, mereka harus terlebih dahulu menempa semua yang ingin mereka tempa. Oleh karena itu, ketika Rouni kembali keesokan paginya, dia membawa total 5 petugas wanita, dan beban kerja yang mereka bawa bahkan membuat Tang Wulin kaget. Di antara mereka, beban kerja yang dibawa oleh 3 perwira wanita utama adalah menempa 1 set lengkap logam pelindung perang penempaan roh. Untuk alasan ini, mereka bahkan meminjam banyak pahala tadi malam, bersiap untuk membayar Tang Wulin. Tidak diragukan lagi ini adalah bisnis besar. Maaf, apakah Anda ingin penempaan spiritual murni? Atau Anda ingin menambahkan logam penempaan spiritual setelah peleburan paduan? Tanya Tang Wulin. Dia bukanlah master blacksmith yang hanya bisa ditempa oleh roh, tapi seorang master blacksmith yang suci. Perbedaan antara keduanya adalah ia dapat dengan mudah menyelesaikan peleburan berbagai logam, tidak hanya penempaan jiwa. Bagi para master baju besi pertempuran biasa, arti dari baju besi perang 2 karakter terlalu besar untuk mereka. Karena ini adalah awal sebenarnya dari baju besi pertempuran, dan fondasi yang baik tidak diragukan lagi merupakan jalan pintas untuk perbaikan di masa depan.
Akibatnya, beberapa perwira wanita semuanya mengatakan bahwa untuk yang terbaik, dua memilih dua jenis tempa logam, dan seorang perwira wanita yang lebih melimpah dengan latar belakang yang kuat di ketentaraan bahkan memilih tiga jenis tempa logam. Ditambah dengan persyaratan untuk produksi berbagai senjata, Tanggulin menerima lebih dari 100.000 pekerjaan berjasa sekaligus. Kali ini pasti bisa dibilang banyak uang loh, semua materi disediakan oleh petugas wanita ini sendiri. Dia hanya memungut biaya manual. Namun, kegembiraannya hanya bertahan hingga siang hari. 100.000 prestasi, dalam keadaan normal, akan cukup baginya untuk langsung dipromosikan ke pangkat mayor. Tetapi pada siang hari, orang-orang dari Departemen Quartermaster datang ke studionya, dan para jenderal memutuskan bahwa jasa non-tempur tidak boleh digunakan untuk meningkatkan pangkatnya. Ini segera mengecewakan Tanggulin. Ini jelas ditujukan pada diriku sendiri. Tanggulin juga sangat tidak berdaya, meskipun dia mengerti bahwa ini karena Legiun takut dia akan menggunakan penempaan untuk meningkatkan pangkatnya terlalu cepat, dia masih sangat tertekan. Kemudian, Tanggulin membuat keputusan, dia memasang tanda di luar pintu studio tempa. Tugas penempaan di bawah penempaan jiwa tidak diterima. Kenapa? Long Yusue akhirnya datang. Ketika dia melihat tanda tergantung di luar pintu studio tempa, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Tanggulin dengan heran. Tanggulin diam-diam menyerahkan cincin dewa darahnya, sebelum aku meminjam total 12.000 pahala darimu untuk membuka studio tempa ini. Aku akan membayarmu dulu, dan kemudian kami masih memiliki setengah dari sisa pendapatan. Saya tidak ingin mengambil terlalu banyak pekerjaan penempaan. Jadi, maaf. Tetapi jika ada tugas level penempaan jiwa, kita masih setengah dari keuntungan. Melihat ekspresi acuh tak acuh Tanggulin, Long Yusue sangat terkejut, bagaimana Anda kembali? Apa? Bukankah saudari Luni membawakanmu banyak pekerjaan hari ini? Tanggulin berkata dengan acuh tak acuh, ya. Itu bagus. Tetapi Departemen Quartermaster memberitahu saya bahwa semua pahala yang diperoleh dari penempaan tidak dapat meningkatkan pangkat. Apa gunanya aku menginginkan prestasi semacam ini? Apakah itu digunakan sebagai ganti salju? Long Yusue terkejut. Dia tidak mengetahuinya, dan dia terkejut ketika mendengar itu, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang kamu dengarkan? Ya. Bukankah ini kesalahpahaman? Tanggulin menyerahkan perintah dari Departemen Quartermaster langsung ke Long Yusue, yang ditutupi dengan lencana merah dari Komando Legiun. Ketika Long Yusue melihat nama orang yang mengeluarkan perintah, wajahnya yang cantik pucat, dan dia segera mengerti bahwa ini adalah apa yang dilakukan ayahnya, dan itu benar-benar terkait dengannya. Aku akan bertanya pada mereka. Setelah itu, Long Yusue berbalik dan lari. Melihatnya dengan tergesa-gesa di belakang, Tanggulin menghela nafas secara diam-diam, tetapi matanya menjadi tajam. Tidak bisakah dia menggunakan penempaan untuk meningkatkan pangkatnya? Itu bagus, maka saya akan mengandalkan perjuangan untuk berkembang. Cincin dewa darahnya baru saja diperbarui oleh Intendan secara langsung hari ini, membagi kemampuan militernya menjadi dua bagian, satu diperoleh melalui penempaan, dan yang lainnya diperoleh dengan keyakinan dengan membunuh makhluk abisal dalam pertempuran. Alasan mengapa dia hanya mengambil pekerjaan penempaan di atas penempaan jiwa bukanlah tindakan kemarahan, tetapi karena dia telah mempertimbangkannya dengan cermat. Jika Anda dapat meningkatkan pangkat militer Anda melalui manfaat penempaan, tidak masalah jika Anda lelah, Tanggulin ini tidak peduli. Dia tidak takut lelah. Namun jika prestasi tersebut tidak dapat meningkatkan peringkat, dia tidak bisa membuang-buang waktu untuk menempa. Dia perlu meningkatkan peringkatnya secepat mungkin, jadi dia harus menghemat waktu untuk berpartisipasi dalam perang. Tentunya usaha tempaan yang sudah diambil alih masih harus dilakukan semaksimal mungkin. Sudah malam ketika Long Yusue kembali, dia kembali dengan lingkaran mata merah, jelas dia sudah menangis. Maaf, Wulin. Aku gagal meyakinkan mereka. Suara Long Yusue agak serak. Tanggulin baru saja menyelesaikan penempaan baju besi perang dua karakter, dan dia tersenyum sedikit ketika mendengar kata-kata, bukan apa-apa, Anda tahu, saya membuat 100.000 prestasi dalam waktu yang sesingkat itu. Kami memiliki satu demi satu, dan Anda juga dapat membeli banyak barang bagus. Lagi pula, hanya penempaan jiwa yang sebenarnya sangat hemat biaya. Bagi saya, hanya praktik penempaan jiwa yang bisa meningkat. Mungkin sebentar lagi akan ada tugas penempaan jiwa. Sayang sekali Anda tidak bisa dan bersama-sama, saya menggunakan prestasi semacam ini untuk meningkatkan peringkat. Tapi tidak apa-apa. Mari kita selamatkan lebih banyak prestasi kalau begitu, dan tidak buruk menjadikan Anda mekanisme terbaik. Bab 947 beli peralatan.
Long Yusue mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin dalam-dalam. Dengan senyum cerah di wajahnya, giginya menggigit bibir bawahnya. Maafkan aku. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, ini adalah keputusan di atas, maaf untuk mengatakan apa. Suara Long Yusue tiba-tiba menjadi bersemangat, tetapi jika aku tidak memberitahu ayah tentang ini, setidaknya Anda tidak akan ditemukan ketika Anda meningkatkan pahala sebelumnya, jadi setidaknya Anda sudah menjadi jurusan sekarang. Tang Wulin berjalan ke arahnya, Tuan, tidak apa-apa. Dengan keterampilan saya yakin saya dapat dengan cepat menjadi jurusan. Jika Anda ingin membantu saya, maka aturlah agar saya memasuki gua jurang untuk bertarung secepat mungkin. Ya. Long Yusue mengangguk, pelatihan khusus Anda seharusnya telah mencapai tahap pertempuran yang sebenarnya. Dinas rahasia kami telah memasuki jurang. Aku akan mengantarmu ke sana besok. Kamu juga punya pahala, ayo pilih perlengkapan besok. Oke. Keesokan paginya, Long Yusue datang ke asrama Tang Wulin untuk menemukannya. Tang Wulin bahkan murid sihir ungu itu bahkan belum menyelesaikan pelatihan sebelum dia melihatnya. Gadis ini sangat baik. Tuan. Tang Wulin buru-buru turun. Ayo pergi, aku akan membawamu ke perempat bagian. Long Yusue sepertinya melambat, dan sisa malam itu membuatnya terlihat segar. Departemen Quartermaster bertanggung jawab atas semua peralatan. Ketika Tang Wulin mengikuti Long Yusue ke sini, tidak ada tentara dari Legiun Dewa Darah kecuali staf. Kami membeli peralatan. Long Yusue menunjukkan cincin Dewa Darahnya. Silakan pilih. Layar sentuh elektronik muncul di depan Tang Wulin dan Long Yusue. Long Yusue berkata, ada beberapa peralatan yang harus Anda pilih, seperti perisai isolasi jurang. Dengan ini, Anda dapat menggunakan seni bela diri Anda dengan bebas tanpa terpengaruh oleh kehancuran bidang jurang. Jika tidak, ya. Tidak mungkin menggunakan wuhun. Ini adalah perlengkapan dasar, jadi sangat murah, dan hanya 100 manfaat. Faktanya, untuk menelitinya, Federasi telah menghabiskan banyak uang. Sambil berbicara, dia telah membantu Tang Wulin memilih yang serupa item seperti ikat kepala harus menjadi pelindung isolasi jurang. Maka Anda perlu memilih beberapa peralatan untuk melindungi diri Anda sendiri, seperti penyarah ruang. Benda ini dapat langsung mendistorsi ruang di sekitarnya setelah dipicu. Saat Anda terjebak, sangat penting menggunakannya untuk memutar ruang dan menciptakan peluang bagi diri Anda sendiri untuk melarikan diri, dan ini, Anda juga akan perlu menggunakan ini. Ini adalah rompi tak terlihat. Memakainya, itu akan melepaskan fluktuasi yang mirip dengan aura jurang dengan sendirinya, membuat makhluk jurang tidak dapat mendeteksi keberadaan Anda melalui kekuatan mental atau aura, meskipun ini benar-benar tidak terlihat. Tetapi untuk pekerjaan dinas rahasia kami, ini sangat diperlukan. Anda juga dapat membelinya. Sambil berbicara, Long Yusue berinisiatif untuk membantu Tang Wulin memilih peralatan yang sesuai. Hampir semua peralatan di sini ditujukan untuk makhluk abisal. Menurut Tang Wulin, yang paling praktis adalah pelindung isolasi rompi dan jurang yang tidak terlihat. Kedua hal ini dapat memastikan bahwa kekuatannya sendiri dapat ditampilkan secara maksimal. Apakah kamu membutuhkan senjata serangan jarak jauh? Long Yusue bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Ngomong-ngomong, bisakah aku menggunakan mecha saat melawan makhluk abisal? Long Yusue mengangguk, tentu saja. Tapi mecha menginginkannya. Nafas tersembunyi membutuhkan banyak energi. Secara umum, setiap orang akan membawa mecha, tetapi mereka tidak akan menggunakannya dengan mudah. Mereka hanya diaktifkan saat menghadapi bahaya untuk menerobos atau dengan cepat memusnahkan musuh. Hati Tang Wulin terharu karena dia ingat gaya bertarung Guru Muye. Meskipun Muye telah mendiskualifikasi dirinya dari Super Douluo tingkat lanjut karena penelitiannya tentang mecha, dia juga memberitahu Tang Wulin bahwa mecha sangat-sangat penting untuk pertempuran modern. Banyak ahli baju besi perang telah mengabaikan hal ini, berpikir bahwa baju besi pertempuran sudah di atas mecha, dan tidak perlu mecha sama sekali. Namun, teori Makino adalah bahwa armor dan mecha pertempuran dapat ditumpangkan, dan mecha seperti lapisan luar armor pertempuran. Jika mereka digabungkan dengan baik satu sama lain, efektivitas tempur keseluruhan dari Master Jiwa dapat ditingkatkan. Untuk konsep ini, Tang Wulin sangat setuju. Jika hari itu, Great Sky Douluo bisa memiliki mecha level merah untuk menyamai armor pertempuran 4 karakternya, mungkin dia akhirnya bisa bertahan. Karena itu, di dalam hati Tang Wulin, dia selalu ingin mencari kesempatan untuk menjadikan dirinya mecha yang kuat. Mecha kuning sebelumnya pasti tidak cocok untuk digunakan sekarang, kemampuan ofensif dan defensif dari mecha kuning terlalu lemah.
Bagi Tang Wulin, kekuatan pertahanan tubuh naga emas dan armor tempurnya sudah cukup kuat, bahkan mekanisme level hitam sulit untuk ditandingi. Dalam keadaan ini, dia sekarang sedang mempertimbangkan ke arah mana dia harus pergi jika dia membuat mekanisme di masa depan. Dalam hal peralatan, Tang Wulin menginginkan 3 yang sebelumnya, dan yang tersisa adalah beberapa panduan jiwa sekali pakai, seperti bom terarah. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Awalnya, konsep Soul Guidance device-nya tidak terlalu kuat, tetapi karena Akademi Shrek dihancurkan oleh Soul Guidance Cannonball yang dipasang secara tetap untuk membunuh Tuhan, dia akhirnya mengerti mengapa Soul Beast punah, jiwa manusia. Senjata pemandu benar-benar telah mencapai level yang cukup menakutkan, tenaga manusia habis, dan pengembangan senjata yang berkelanjutan bahkan dapat menghancurkan planet ini. Jika ada cukup banyak cangkang terpandu jiwa yang dipasang di God Killer, Tang Wulin percaya bahwa bahkan meledakkan seluruh planet menjadi berkeping-keping bukanlah hal yang mustahil. Federasi memutuskan untuk memproduksi hanya ketiganya, bukan hanya karena kurangnya sumber daya, tetapi juga karena rasa takut pada diri sendiri. Dan kali ini 2 cangkang yang dipandu jiwa dengan level tetap God Killing menghancurkan kota Shrek, dan saya takut ketakutan akan senjata yang dipandu jiwa ini akan meningkat lagi. Menurut apa yang diketahui Tang Wulin, lebih banyak kekuatan ilmiah dan teknologi dari Federasi saat ini digunakan untuk penelitian tentang pesawat terbang. Adapun sejauh mana kemajuannya, dia tidak jelas. Apakah kamu baru saja membeli ini? Faktanya, mecha kecil juga bagus. Mereka memiliki efektivitas tempur dari mecha ungu, dan mereka juga memiliki banyak fungsi tambahan, seperti radar, yang sangat bagus. Long Yusue mengingatkan Tang Wulin tahu. Meskipun Tang Wulin membeli banyak peralatan sekali pakai, total biayanya hanya beberapa ribu jasa. Bagi dia, yang sekarang memiliki puluhan ribu jasa, itu bukan apa-apa. Long Yusue menerima setengah dari manfaat Tang Wulin, tetapi tidak memulihkan investasinya, juga tidak menentang tugas langsung kelas atas Tang Wulin untuk studio tempa. Ayo kita lakukan ini dulu, peralatan apa yang dibutuhkan, masih tergantung pada pertempuran untuk menyesuaikan. Kata Tang Wulin kepada Long Yusue. Ya. Long Yusue mengangguk, juga, dibandingkan dengan orang lain, sebagai rekrutan, kamu bisa memiliki begitu banyak equipment, itu bisa dianggap sebagai pertarungan level tinggi. Dan ada aku akan melindungimu. Kau melindungiku. Tang Lin terkejut melihat tariannya. Long Yusue tersenyum tipis dan tidak menjelaskan, ayo, mulai hari ini, aku akan membawamu ke pertempuran yang sebenarnya, tapi kamu ingat, setelah mencapai saluran jurang, semuanya harus diatur, jika tidak, hukum militer. Pada akhirnya, wajahnya tidak ada lelucon setengah-setengah. Tang Wulin segera mengangguk, ya, Pak. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di saluran jurang. Mendengar kebijaksanaan Long Yusue tidak diragukan lagi adalah pendekatan yang paling benar. Setidaknya yang ini bisa memberinya pengalaman yang paling dia butuhkan sekarang. Ya, itu adalah keakraban dengan pesawat jurang. Setelah meninggalkan perempat, Long Yusue memimpin Tang Wulin langsung ke belakang Legiun Dewa Darah. Keluar dari pintu belakang kamp Legiun Dewa Darah, dia melemparkan sepasang papan salju ke Tang Wulin, maukah kamu menggunakannya? Tang Wulin tersenyum pahit, tidak begitu. Long Yusue tersenyum sedikit, dengan kendali Anda atas tubuh, biasakan saja. Ikuti saya. Pisahkan kaki Anda dan gunakan papan salju untuk memperlambat. Saat dia berkata, dia sendiri telah memakai sepasang papan salju dan meluncur ke depan terlebih dahulu. Ini ada di pegunungan yang tertutup salju, ada salju tebal di mana-mana, dan papan salju jelas merupakan alat transportasi terbaik di lingkungan ini. Tang Wulin benar-benar tidak nyaman. Papan seluncur salju dengan cepat bergerak maju dengan tubuhnya. Long Yusue menggunakan papan seluncur salju untuk mengontrol posisi dengan cerdik, tetapi Tang Wulin sepertinya akan segera turun ke bawah. Namun, dia tidak merasakan ketakutan di dalam hatinya, ada baju besi perang, itu benar-benar tidak bagus, terbang saja. Bongkahan salju ini sangat datar, meski terus berakselerasi, setidaknya tidak ada kendala. Tang Wulin memperhatikan gerakan Long Yusue di depannya, dan dia mencoba mempelajarinya sendiri, meskipun tubuhnya bergetar terus-menerus dan dia hampir jatuh beberapa kali, dia masih menstabilkan tubuhnya berdasarkan kontrol yang kuat atas otot-ototnya sendiri. Bab 948 Capai Jurang Maut. Secara bertahap, ia mulai menguasai beberapa trik untuk mengontrol ayunan pusat gravitasi. Akhirnya itu melambat sedikit. Setelah meluncur selama sekitar 10 menit, Long Yusue di depan tiba-tiba berteriak, hati-hati, ada gua jurang di depan, kurangi kecepatannya. Saat dia berkata, dia dengan cekatan mengendalikan papan seluncur salju dan melambat, dan Tang Wulin tidak serapi dirinya, dan masih bergegas maju.
Pada saat ini, pinggang Tang Wulin menegang, Long Yusue tidak tahu kapan dia telah datang di belakangnya, meraih pakaian di pinggangnya dengan kedua tangan, dan kecepatan meluncur ke depan tiba-tiba mulai turun tajam, tetapi itu adalah naga. Yusue secara pasif membantunya melambat dari belakangnya. Pak, kemampuan main ski Anda sangat tinggi. Akhirnya, keduanya berhenti 100 meter di depan gua besar dengan diameter lebih dari 3 kilometer di depan. Long Yusue melepas papan seluncur di bawah kakinya dan berkata kepada Tang Wulin, ini adalah keterampilan dasar Legiun Dewa Darah kita. Jika kamu datang 2 kali lagi, kamu secara alami akan terbiasa dengannya. Tang Wulin mengangguk, memang, ini masalahnya. Geser, selama dia bisa memberinya cukup waktu untuk beradaptasi, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Long Yusue dengan sungguh-sungguh berkata, bagian depan adalah saluran jurang. Ingat bagaimana kamu masuk selama ujian hari itu? Di sini sama, tapi lebih besar dari tempat ujian. Apalagi, setelah masuk, jumlah makhluk abisal jauh lebih besar. Hati-hati tentang semuanya dan ikuti perintah saya. Saat menghadapi keadaan kahar, saya berkata untuk mundur. Anda tidak boleh ragu, mengerti? Mengerti. Tang Wulin mengangguk. Long Yusue datang ke depan gua besar dan berhenti. Tang Wulin berdiri di sampingnya dan melihat ke bawah. Ada area gelap di bawah, kadang-kadang ada suara gemuruh rendah, dan salju turun dari sekeliling. Saat meluncur ke bawah, ada banyak bongkahan es besar di sekitar gua. Tampaknya gua besar dengan diameter lebih dari 3 kilometer ini seperti mulut menelan yang sangat besar, seakan semuanya bisa ditelan ke dalamnya. Long Yusue menekan tangan kanannya ke dadanya. Segera setelah itu, Tang Wulin mendengar serangkaian suara dentang. Pertama, sepotong kecil logam retak di dadanya, dan kemudian potongan baju besi logam dikeluarkan, dan Long Yu dengan cepat salju menutupi semuanya. Itu adalah satu set mecha kecil. Setelah menutupi semua hujan naga dan salju, mecha ini terlihat hanya setinggi 3 meter. Dibandingkan dengan mecha normal, ukurannya jauh lebih kecil. Ada sekumpulan sayap lipat di belakangnya, dan sepertinya ada semburan udara di bawah kaki, mendorongnya. Tubuh Long Yusue langsung digantung. Kamu adalah armor perang 2 karakter. Lepaskan. Tidak ada keraguan di bawah. Juga, buka perisai isolasi jurang dan buka rompi tak terlihat. Tang Wulin melakukan apa yang dia katakan, dan tiba-tiba, dia bisa merasakannya. Lapisan aliran udara tak terlihat yang dilepaskan dari cincin logam di kepala, menyelimuti tubuhnya, dan rompi tak terlihat seolah mengeluarkan gelombang aneh. Gelombang ini memiliki frekuensi khusus dan harus meniru jurang maut. Begitu pikirannya bergerak, potongan-potongan baju besi pertempuran emas mulai terlepas, dengan cepat menutupi seluruh tubuh. Ketika sepasang besar sayap naga emas terbentang di belakangnya, bahkan jika itu adalah Long Yusue yang telah lama menebak bahwa dia adalah Master Armor 2 karakter, dia tetap menatap dengan linglung, dan cahaya di matanya berkedip. Benar-benar baju besi perang yang indah. Beberapa dari baju besi perang 3 karakter yang saya lihat tidak secantik milik Anda. Setelah saya kembali, bantu saya menempa satu set baju besi perang 2 karakter. Saya juga ingin menjadi baju besi perang 2 karakter lebih cepat. Sedangkan untuk guru, Anda tidak membutuhkan mekanisme miniatur ini. Oke. Tang Wulin segera setuju. Armor pertempuran 2 karakternya terbuat dari bahan yang berbeda, tetapi 3 paduan ditempa meleleh, dan dia secara alami menambahkan bahan ke baju perangnya. Keindahan semua armor pertempuran tidak hanya untuk penampilan, tetapi karena lebih banyak lingkaran sihir inti yang tertulis. Tang Wulin sangat berbakat, dan tubuhnya dapat menahan dampak energi dari armor pertempuran jauh lebih dari orang biasa. Oleh karena itu, efek amplifikasi dari armor perang 2 karakternya secara alami jauh lebih kuat daripada armor pertempuran 2 karakter biasa. Ini ditentukan oleh kekuatan fisik. Dengan sayap terbuka, Tang Wulin juga secara alami melayang di bawah kendali kekuatan rohnya, dan sisik emas pada baju perang berubah menjadi aliran cahaya keemasan dengan latar belakang salju. Meskipun Long Yusue yang mengenakan match mikro terlihat lebih tinggi dan lebih besar, dibandingkan dengan baju besi tempurnya, mekanisme itu hanya seperti setelan pengemis. Ayo pergi. Singkirkan rasa iri di hatinya, Long Yusue memberikan pujian rahasia di hatinya. Pria ini memang yang pertama dari 7 monster Shrek hari ini. Armor pertempuran ini sendiri sangat luar biasa. Tang Wulin melebarkan sayap di belakangnya, melompat, dan mengikuti Long Yusue ke dalam gua. Long Yusue pada dasarnya meluncur ke dinding gua, melayang ke bawah. Segera, serangkaian pemindaian gelombang elektronik datang dari bawah, dan cincin dewa darah di tangan mereka bersinar secara alami, tidak diragukan lagi. Ini adalah instrumen yang dipasang di dalam Legiun Dewa Darah untuk memastikan identitas mereka.
Long Yusue memberitahu Tanggulin. Di pinggiran bagian jurang ini, Legiun Dewa Darah telah membangun sistem perlindungan yang sangat kuat setelah bertahun-tahun bekerja keras, baik secara internal maupun eksternal. Makhluk abisal yang ingin bergegas keluar akan dihancurkan, yang juga merupakan lapisan pertahanan terakhir melawan jalur abisal. Dinas rahasia memang diistimewakan, dan segera keduanya jatuh di jaring besar di bawah jurang. Tanggulin pernah bertanya pada Long Yusue, kemana perginya di bawah jaring besar ini? Long Yusue memberitahunya bahwa ini dulunya adalah lorong jurang yang sebenarnya, dan makhluk jurang yang paling kuat membutuhkan lorong yang cukup besar untuk keluar. Itu kemudian ditutup oleh kekuatan kuat saat itu. Hanya lorong kecil yang masih ada, yang menyebabkan situasi lorong jurang saat ini. Di dalam lorong gelap ini, ada 2 resimen yang menjaga di sini sepanjang tahun. Terlepas dari kekuatan masing-masing resimen Legiun Dewa Darah, itu tidak terlalu besar, tetapi efektivitas tempurnya sangat kuat, dan peralatannya juga yang paling canggih. Selama bertahun-tahun, dia telah menjaga pesawat jurang, dan tidak membiarkan makhluk jurang membawa bencana ke benua Douluo. Long Yusue tidak mengizinkannya berjalan di depan tes rekrutmen Tanggulin kali ini, melainkan berjalan di depan dan melangkah ke lorong. Bagian dalam lorong tidak gelap, tetapi di setiap segmen lainnya, ada cahaya yang bersinar. Ini jelas area aman, dan lampu juga dipasang oleh Legiun Dewa Darah. Segera, mereka bertemu dengan para prajurit Legiun Dewa Darah, mengandalkan sinyal layanan khusus pada cincin Dewa Darah, mereka tanpa hambatan sepanjang jalan. Melanjutkan ke dalam, hadir pada platform channel pertama, yang sudah menjadi dunia metal, dengan berbagai perangkat Sol Gui dan C di mana-mana, dan bahkan ruang metal untuk istirahat. Long Yusue berbisik kepada Tanggulin, saat ini, ada ratusan saluran di Jurang Maut. Di antara mereka, hanya ada 36 saluran tingkat tertinggi. Yang disebut tingkat tertinggi adalah saluran yang dapat melewati tingkat tertinggi makhluk abisal. Pesona magis yang pernah Anda temui adalah salah satu makhluk jurang teratas. Pada hari Anda bertemu, itu hanya yang masih remaja. Jika sudah dewasa, kami akan tamat. Bahkan itu adalah yang berjudul Douluo. Adanya sakit kepala. Itu juga yang terkecil di antara makhluk jurang tertinggi. Dikatakan bahwa mantan permaisuri jurang itu milik klan iblis. Tanggulin berkata, kemana kita pergi sekarang? Long Yusue berkata, jurang-jurang itu bagian-bagiannya dibagi menjadi level S, level A, level B, dan level C. Anda berada di sini untuk pertama kalinya, jadi secara alami kami pergi ke saluran level C. Saluran-saluran ini relatif sempit, dan kemampuan untuk melewati jurang itu terbatas, jadi mari kita masuk dan menjelajah, keamanan sangat tinggi, tidak ada bahaya, sehingga Anda dapat memahami makhluk jurang itu. Oke. Setelah penjelasan ke garnisun, Long Yusue memimpin Tanggulin ke sebuah lorong setinggi 1 orang. Bab 949, Pertarungan Aktual Abis. Sambil berjalan, Long Yusue melanjutkan, garnisun di sini masing-masing itu berputar sekali sebulan. Korps kita memiliki total 10 resimen, masing-masing dengan kekuatan sekitar 1.500. Ini adalah unit tempur utama, seperti dinas rahasia kita, yang dianggap sebagai unit tempur tambahan, tetapi tidak termasuk. Sisanya semuanya mereka adalah ahli logistik dan peneliti, berjumlah sekitar 10.000 orang. Jumlah totalnya antara 25.000 dan 30.000. Seorang rekrutan sepertimu, jika kamu bergabung dengan pasukan tempur utama, juga merupakan cadangan. Akumulasi selama ribuan tahun. Pengalaman kami telah mengurangi banyak korban saat ini dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, setelah sebulan pelatihan khusus, masih ada 1 tahun layanan cadangan untuk rekrutan. Hanya rekrutan yang telah lulus cadangan yang dapat benar-benar diinvestasikan di medan perang frontal. Keadaanmu lebih spesial dan kemampuanmu lebih kuat, jadi kamu akan dipindahkan ke dinas khusus, tapi ini juga perubahan arah jadi kamu harus paham dulu dengan situasi melawan makhluk abisal. Keduanya melewati 3 titik yang dijaga tentara. Ini benar-benar memasuki saluran jurang. Cahaya dan lampu di depan tidak lagi sama, dan tampak lingkaran cahaya samar mulai muncul. Ini adalah cahaya dari saluran jurang. Saluran tingkat C tempat kita berada seharusnya tidak bertemu dengan makhluk jurang yang terlalu kuat. Kamu bisa menghadapinya. Hal yang nyata tidak sama dengan yang virtual dalam ujian. Pernahkah Anda melawan monster jiwa yang nyata? Mungkin tidak, mungkin Anda pernah mengikuti beberapa kompetisi? Tapi Anda ingat, melawan makhluk jurang adalah hidup dan mati. Anda tidak boleh penyayang, dan Anda harus bergemuruh. Tidak demikian. Latihan. Meskipun Tanggulin sangat berbakat dan kuat, di mata Long Yusue, ada banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan kejeniusan seperti itu setelah datang ke tentara Dewa Darah.
Karena daratan selalu dalam masa damai, tidak ada kesempatan nyata bagi master jiwa untuk bertarung. Dan inilah medan perang, medan pertempuran antara manusia dan makhluk jurang, itu bukan lelucon. Karena itu, dia berulang kali mengingatkan Tang Wulin untuk memperhatikan dan tidak sombong. Orang yang sombong cenderung cepat mati. Tang Wulin tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan berjanji. Mereka menempuh perjalanan lebih dari 1 kilometer, dan menurut perhitungan Tang Wulin, mereka telah menempuh perjalanan setidaknya 7 atau 8 kilometer sejak mereka masuk ke sini. Di dalam saluran jurang ini terdapat fluktuasi energi khusus yang samar-samar, seolah-olah saluran itu sendiri adalah bidang spasial, bukan jenis batuan padat atau tanah. Ini juga yang menjadi alasan mengapa pesawat abis tidak bisa melewati tempat lain. Rasanya seperti pesawat jurang yang menembus angkasa dengan tabung dan terjun ke dunia benua Douluo, hanya dengan mengikuti tabung inilah makhluk jurang dapat memanjatnya. Sekarang pengawas telah diblokir, mereka hanya dapat menemukan beberapa cabang untuk menemukan cara untuk masuk, dan kemudian mencoba melewati pengawas tersebut. Bersiaplah untuk bertarung. Long Yusui berteriak dengan suara yang dalam. Di saat yang sama, tangan match-nya berkedip, dan sudah ada senjata tambahan yang dipandu oleh jiwa. Kelihatannya seperti senjata besar, ramping dan ramping. Jaraknya 2 meter. Larasnya sangat panjang, tetapi lebih ramping dari laras cepat yang diperbaiki Tang Wulin. Namun, Tang Wulin samar-samar merasakannya. Fluktuasi energi yang terkandung dalam senjata ini sangat menakutkan, dan bahkan pertahanannya pun terasa terancam. Setelah Long Yusui memegang senjata api yang dipandu jiwa ini di tangannya, aura seluruh orang itu tiba-tiba muncul lagi. Itu bukan lagi rasa dingin aslinya, tetapi auranya menghilang sepenuhnya, dan bahkan ancaman senjata api di tangannya menghilang. Seolah-olah seluruh orang telah sepenuhnya terintegrasi ke udara. Tapi dia jelas tepat di depan matanya, dan Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas karena kemampuan menahan napas ini. Tang Wulin tidak pernah benar-benar memahami kemampuan Long Yusui, tetapi samar-samar bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya seharusnya berada di sekitar cincin kelima. Tang Wulin lahir di Akademi Shrek dan selalu menghadapi lawan di level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam hatinya, efektivitas tempur Long Yusui tidak bisa lebih kuat dari dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, ketika Long Yusui memegang pistol yang dipandu jiwa, perasaan ini sedikit terguncang. Long Yusui seharusnya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mayor wanita ini harus mampu mencapai peringkat seperti itu berdasarkan kekuatannya. Setelah Long Yusui mengeluarkan senjatanya, kecepatannya juga meningkat, mengetuk jari kakinya dengan ringan, tanpa mengeluarkan suara, dan dengan cepat bergegas ke depan. Setiap bagian dari jurang akan memiliki tempat yang mirip dengan simpul, dan tempat ini seperti ruang batu, dan juga yang paling kondusif untuk pertempuran. Setelah melintasi simpul lain, Long Yusui tiba-tiba berhenti, melihat instrumen di tangannya, dan kemudian membuat gerakan diam ke Tang Wulin. Ekor pistol panduan jiwa di tangannya terletak di bahu miniatur mecha, memegang pistol di kedua tangan, dan berdiri dengan kokoh, napasnya menjadi lebih lemah, dan bahkan perasaan bernapas sepertinya menghilang. Berdiri di sana seperti patung. Tiba-tiba, Long Yusui bergerak, tubuhnya berubah sedikit, dan pistol di tangannya langsung mengeluarkan cahaya abu-abu. Cahaya itu begitu cepat sehingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya sama sekali, bahkan murid ajaib ungu Tang Wulin hanya terlihat samar-samar, dan bayangan abu-abu itu melintas. Ketika cahaya menghilang, Tang Wulin tercengang. Di kejauhan, teriakan menusuk tiba-tiba terdengar, dan dalam kegelapan, makhluk abu-abu hitam terombang-ambing. Tang Wulin melihat bahwa itu adalah makhluk seperti kadal, seluruh tubuh ditampilkan dalam warna abu-abu dan hitam, dengan paku seperti kait tumbuh di mana-mana. Salah satu matanya telah dibutakan, dan saat berteriak, tubuhnya setelah berputar beberapa kali, itu berubah menjadi awan kabut abu-abu dan menghilang, dan kabut abu-abu terbang langsung ke gua jurang. Ini adalah makhluk jurang. Tang Wulin berputar-putar, menghalangi bagian depan Long Yusui, sayapnya menyatu di belakangnya, dan dia mencabut baju besi pertempuran. Tapi dia mengeluarkan tombak naga emasnya. Hati-hati. Suara dingin Long Yusui terdengar di telinganya. Jangan khawatir. Tombak naga emas Tang Wulin menunjuk ke depan dan melangkah maju. Sepertinya ada lebih banyak jenis makhluk abisal dari yang diharapkan, dan dia belum pernah melihat jenis itu sebelumnya. Tapi dengan belajar dengan Long Yusui, dia tahu bahwa itu pasti makhluk abisal yang pandai menyembunyikan dirinya, disebut lizard, yang memakan energi kehidupan berbagai makhluk untuk mencari nafkah. Ini adalah klan besar makhluk abisal, yang kuat di klan, ada juga tingkat sihir dan pesona, dan jumlahnya banyak, dan levelnya tidak merata. Pertahanan tubuh sangat kuat, dan satu-satunya kelemahan adalah mata.
Wus, wus, wus. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas ke arah mereka seperti kilat, dan ada beberapa kadal lagi yang berkerumun bersama. Yang depan terbunuh, dan rekan di belakang secara alami bergegas. Tombak naga emas Tang Wulin bergetar, dan ribuan lampu tombak langsung membanjiri gua. Membungkus beberapa kadal itu. Paf, paf, paf. Dalam serangkaian suara lembut, setiap kadal pahit ditusuk oleh tombak naga emas. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, yang terlihat adalah ketika tombak naga emas itu menembus tubuh mereka, mereka semua mengeluarkan aliran udara abu-abu dari biawak. Namun, aliran udara abu-abu ini gagal untuk keluar, tetapi terhisap oleh tombak naga emas. Jadi, dibor ke tubuh Tang Wulin di sepanjang tombak naga. Setelah disaring oleh tombak naga emas, itu benar-benar energi murni. Tang Wulin menyipitkan matanya dan tiba-tiba mengerti. Setelah makhluk jurang ini dibunuh, sebagian besar energi mereka sendiri akan dipulihkan oleh jurang tersebut. Oleh karena itu, bahkan jika banyak makhluk jurang terbunuh atau terluka, jurang mestinya dapat beregenerasi. Di saat yang sama, dia juga membuktikan melalui pertarungan nyata bahwa energi makhluk jurang memang bisa diserap oleh dirinya sendiri dengan tombak naga emas. Energi kadal pemakan ini terlalu sedikit untuk menimbulkan dampak apapun, tetapi selalu baik untuk mengumpulkan lebih sedikit. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Bab 950 Kumpulkan Pahala. Jika Anda hanya mengandalkan sumber daya alam untuk meningkatkan kebugaran fisik Anda, itu akan sangat bagus terbuang. Long Yusue memegang pistol di belakangnya, melihat bahunya yang lebar, dan dengan mantap membunuh lizard itu, dia segera lega. Bahkan dalam menghadapi pertempuran nyata, dia tidak demam panggung, jelas dia memiliki banyak pengalaman tempur. Tidak buruk. Tang Wulin melirik cincin dewa darahnya, membunuh 3 kadal pemakan, dan memberinya 30 poin prestasi. Prestasi kadal yang menggigit ini jelas lebih dari sekadar kelelawar bercakar 4. Tang Wulin terus bergerak maju, dan kadal yang melahap terus menerkam, tetapi mereka juga terus berubah menjadi pahala dan energinya. Setelah melewati jalan sepanjang sekitar 500 meter, Tang Wulin berjalan ke depan dan membunuh lebih dari 40 kadal pemakan dan mendapatkan ratusan jasa berjasa. Ini bisa dianggap sebagai pot emas pertamanya. Long Yusue mengikutinya untuk mengamati, semakin dia melihat, semakin terkejut dia jadinya. Ketika Tang Wulin menghadapi kadal, efektivitas tempurnya sangat stabil. Selain itu, apa yang ditusuknya tidak pernah menjadi kunci mata cicak, atau kepala cicak. Kepala cicak sangat keras, cukup untuk dibandingkan dengan paduan, tetapi di depan tombak naga emas, itu seperti tahu menembus, tanpa perlawanan sama sekali. Itu benar-benar kuat dalam pertarungan jarak dekat. Long Yusue juga berangsur-angsur rileks, dan keduanya juga tiba di simpul kedua dari bagian itu. Dibandingkan dengan node sebelumnya, yang satu ini sedikit lebih besar. Terdapat sebuah gua dengan diameter sekitar 50 meter, dan energi di ruang sekitarnya sangat kuat. Begitu dia berjalan ke pintu masuk, Tang Wulin melihat sepasang mata abu-abu penuh bau kematian. Itu adalah kadal raksasa. Dibandingkan dengan kadal sebelumnya, ukurannya lebih dari 10 kali lebih besar. Panjangnya lebih dari 7 meter dan tertutup sisik abu-abu tebal. Dengan bernapas, sisik abu-abu ini terus berulang. Selama proses pembukaan dan penutupan, aliran udara abu-abu samar dilepaskan dari bawah timbangan. Hati-hati, ini adalah level yang jauh lebih tinggi dari kadal pemakan besar. Kabut yang disemprotkan akan berubah menjadi kabut atau baju besi yang selalu berubah. Cobalah untuk tidak didekati olehnya. Long Yusue mengingatkan dengan suara yang dalam. Tang Wulin bergegas dalam sekejap, mengarahkan tombak naga emas ke depan pada saat yang sama, tubuh naga emas dilepaskan. Sisik naga emas menutupi seluruh tubuh, dan kedua telapak tangan berubah menjadi cakar naga emas. Cahaya keemasan bersinar di matanya. Kadal besar itu meraung, dan kabut yang menyembur dari bawah timbangan tiba-tiba menjadi padat. Kabut dengan cepat melonjak ke depan. Melihat tombak naga emas Tang Wulin tertusuk, kabut tiba-tiba membeku, hanya menutupi tombak naga emas itu. Tang Wulin hanya merasakan tombak naga emasnya tenggelam, seolah jatuh ke dalam lumpur. Pada saat yang sama, kabut abu-abu tebal terus mengalir ke arahnya, seolah menutupi dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, disertai dengan raungan, kadal besar itu meraung, dan kabut tebal di sekitarnya tiba-tiba runtuh menjadi 2. Tubuhnya yang besar juga terlempar. Anda tidak perlu melihat Tang Wulin untuk mengetahui bahwa ini adalah kontribusi Long Yusue. Pemblokiran jarak dekat, pembunuhan jarak jauh, ini adalah mode pertempuran standar di ketentaraan. Tang Wulin mengangkat tangan kirinya dan melambaikannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Tombak naga emas di tangannya menjentikkan. Di bawah cahaya keemasan, kabut abu-abu telah meledak, dan cahaya keemasan berkedip-kedip.
Tombak naga emas telah menembus kepala kadal. Tiba-tiba, energi yang jauh lebih kuat daripada pembunuhan lizard biasa sebelumnya dimasukkan ke dalam tubuh, dan lizard juga kabur, tetapi tidak ada jejak aliran udara abu-abu yang menghilang. Benar saja, ini benar-benar tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Tang Wulin diam-diam memuji. Hujan panjang dan salju kali ini telah datang ke pihaknya, hati-hati, jangan agresif. Jurang biologis derajat akal sehat tidak bisa, kadang-kadang, lawan kita terlihat sangat lemah, tetapi bisa menimbulkan masalah besar. Ah, Tang Wulin mengangguk, dan berkata, tapi Anda tidak perlu terburu-buru untuk bergerak. Tidak akan terlambat untuk bergerak ketika Anda yakin saya dalam bahaya. Long Yusue mendengus, saya tidak kenal orang baik. Tang Wulin tertawa, wanita. Bagaimana dia bisa gagal untuk melihat bahwa Long Yusue ini sangat kompetitif, dan masih ada pemikiran yang kabur dibandingkan dengan dirinya sendiri. Melihat cincin dewa darahnya sendiri, nilai pahala meningkat 50. Bagi Tang Wulin, dia hanya merasa jumlah makhluk jurang di lorong kecil ini agak sedikit. Silakan masuk terowongan berikutnya. Namun, ketika Tang Wulin hendak terjun ke terowongan, sebuah tanda peringatan tiba-tiba muncul. Dia memiliki kekuatan spiritual dari alam Ling Yuan, dan persepsinya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dia hampir tidak ragu-ragu untuk menikam tombak naga emas itu. Di tengah raungan naga yang dalam, seekor naga emas melayang dan meledak di sepanjang tombak naga emas pergi. Itu adalah naga emas yang naik ke surga. Meskipun hanya terburu-buru, kemampuan Tang Wulin dalam kenaikan naga emas masih mengerahkan setidaknya 70% dari kekuatannya. Boom, di tengah suara gemuruh, sesosok tubuh terlempar ke dalam terowongan, dan Tang Wulin hanya samar-samar melihat sepasang mata merah darah. Sosoknya berkedip, dan dia bergegas ke terowongan terlebih dahulu, tubuh naga emas dilepaskan, dan mata Tang Wulin seperti listrik. Hanya setelah memasuki terowongan untuk melihat bahwa itu adalah makhluk yang tampak sangat aneh dengan 6 cakar di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya tampak seperti pesawat ulang-alik. Dia segera bangun, ini pasti monster bercakar 6 yang Long Yusue bicarakan, makhluk jiwa yang sangat pandai bersembunyi dan menyelinap. Pertahanan iblis 6 cakar cukup kuat, meskipun ditembak balik oleh Tang Wulin, sepertinya tidak ada yang terluka. 6 cakar tajam menusuk langsung ke tanah. Segera setelah itu, di bawah kaki Tang Wulin, taji padat besar keluar. Setiap duri sangat tajam. Kelihatannya ramping, tapi penuh bahaya. Dan itu juga memiliki aura kehancuran yang kejam. Paf paf paf. Di tengah rentetan suara ledakan, mata merah iblis 6 cakar di kejauhan tiba-tiba menyusut. Serangannya terkena, tapi saat orang itu berdiri di sana, suara dari tombaknya ternyata pecah. Tang Wulin bahkan tidak mengelak sama sekali. Tapi tusukan itu sama sekali tidak bisa menembus pertahanan tubuh naga emasnya. Sambil mendengus dingin, kaki kanan Tang Wulin tiba-tiba menginjak tanah, dengan suara keras, yang keras, semua duri di sekujur tubuhnya hancur. Segera setelah itu, tombak naga emas di tangannya terbang keluar, dan cahaya keemasan menyala, dan iblis cakar 6 terbang yang terguncang oleh kakinya langsung dipaku ke tanah. Serangkaian lingkaran cahaya emas melonjak di tombak naga emas, dan ketika kembali ke tangan Tang Wulin lagi, itu telah mentransfer energi yang diserap. Melihat tombak naga berujung ganda di tangannya, Tang Wulin hanya bisa mengagumi dari lubuk hatinya. Dengan itu, ia memiliki kemampuan bertarung berkelanjutan yang luar biasa. Energi ini tidak hanya mengisi kembali ki dan kekuatan darahnya, tetapi juga kekuatan jiwanya. Dengan bantuan perang, Tang Wulin sudah merasa bahwa datang ke Legiun Dewa Darah bukanlah hal yang menyakitkan, melainkan kesempatan besar baginya. Tidak sampai saat ini Long Yusue memasuki gua dan hanya melihat iblis 6 cakar mati di bawah tombak naga emas Tang Wulin. Dia juga bisa menghadapi iblis 6 cakar, tapi dia jago dalam serangan jarak jauh yang membutuhkan ketapel. Dan pertahanan iblis 6 cakar sangat kuat, dan itu akan memakan waktu lama untuk membunuh iblis cakar 6. Setelah mengacungkan jempol pada Tang Wulin, Long Yusue berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Tang Wulin tersenyum, tidak terlalu menyenangkan. Long Yusue memutar matanya, "Ini tidak cukup, apa yang kamu inginkan?" "Saya dapat memperingatkan Anda bahwa siapapun yang meninggal dengan cepat itu sombong. Jangan terlalu sombong. Tidak sedikit jenius yang datang ke Legiun sebelumnya. Tetapi jenius yang bertahan adalah jenius sejati." "Ya, saya mengerti. Silakan." Tang Wulin melangkah maju. Long Yusue mengikuti di belakangnya, melihat bahu lebar, punggung lurus, pakaian putih, dan tombak emas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Samar-samar, dia hanya merasa bahwa pria di depannya sangat mirip dengan calon kekasih yang telah dia bayangkan berkali-kali dalam pikirannya. Tetapi di saat yang sama, kata-kata ayahnya juga muncul di benaknya.
Dia memang sangat baik, tetapi dengan cara yang sama, meskipun menjadi baik, apa yang dia lakukan juga sangat berbeda dari orang biasa. Kalau dia lebih suka menjadi kurang bagus. Tentu saja, Tang Wulin tidak mengetahui pikiran hati-hati Long Yusui. Dia secara berturut-turut membunuh makhluk jurang dan mendapatkan keuntungan darinya, membuat Tang Wulin penuh semangat juang saat ini dan melangkah maju. Mengandalkan pengamatan murid sihir ungu dan persepsi kekuatan mental yang tajam, dia secara berturut-turut membunuh beberapa makhluk abisal, meski energi yang diserap tidak terlalu banyak, itu hal yang bagus. Tidak masalah untuk menambah konsumsi sendiri. Ketika sampai pada Node, butuh waktu lebih lama dari sebelumnya, karena makhluk jurang yang ditemui di sepanjang jalan jauh lebih kuat dari Devourer aslinya.